الصعود وعلى آله وصحبه ومن إليه منسب. أما بعد, Hadratul Mukarram yang kami muliakan, pimpinan Majelis Hidayatus Sibyan Al-Ustadz Abu Nazif Muhammad Bambang, dan yang saya muliakan Bapak Kepala Desa dan segenap para kiai, para asatid, hadirin wal hadirat, wabil khusus ibu-ibu dan bapak-bapak yang malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali dalam Majelis Hidayatus Sibyan 1 bulan 1 kali di Mushola Hidayatus Sibyan setiap malam Selasa manis yang insya Allah kita akan selalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap bulan kita membaca kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang ghafil. Wabil khusus lagi ibu-ibu sing ngomong tok mulai mangu. Alhamdulillah, Masya Allah, kalau ibu-ibu aktif, contohnya aktif sekali, Masya Allah, luar biasa. Kadang karena kalau dilembuti kadang tidak ngerti, harus sedikit ada kasarnya. Karena malam hari ini kita ini membahas bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bab sensitif, saya kasih tahu ya. Ini bab sensitif. Kenapa? Banyak dibilang teroris gara-gara nerangkan ini. Orang kafir paling takut sama orang Islam yang konsisten dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Akan saya terangkan bagaimana amar ma'ruf, bagaimana nahi mungkar. Garis besarnya, rumono penting ini. Garis besar amar ma'ruf nahi mungkar bukan ngobong diskotik ya, bukan ngebom gereja, bukan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan dengan cara yang paling bisa. Maksudnya ini gimana? Karena keadaan tidak sama. Seperti di Lumajang ini kan enak sudah. Orangnya alhamdulillah, ibu-ibu tidak usah digegeri kudungan, Bu ya. Ibu. Nah, di sini apa di rumah? Di sini, alhamdulillah. Ya di rumah wallahu a'lam. Di sini apa di pasar? Di sini. Kalau ke pasar, buka kabeh kudune. Ini tidak nahi mungkar ini. Nahi mungkar itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak harus ke orang lain, ke keluarga sendiri, ke diri sendiri terutama, baru kepada orang. Seorang suami harus amar ma'ruf nahi mungkar kepada istrinya. Istrinya juga begitu, harus amar ma'ruf nahi mungkar kepada suaminya. Kalau suaminya maksiat, dicegah dong. Kalau istrinya maksiat, seorang suami harus mencegah. Umpamanya istrinya tidak pakai kerudung, mau keluar ke pasar, suruh pakai kerudung. Panas mas, biar panas di dunia, asal tidak panas di akhir. Perempuan sekarang ini alhamdulillah persentase kerudungan itu banyak. 70% perempuan muslim di Indonesia sudah pakai kerudung dalam keadaan apapun kecuali tidur. Nah, turu udah kira pakai kerudung ya. Nggak mungkin masa tidur pakai kerudung gitu ya. Terlalu muslimat kan begitu ya. Yang model lebih ya. Lain lagi itu bukan kerudung, selimut itu sudah 70% sampai 80%. Cuma ada yang masih kalau keluar rumah tidak pakai kerudung. Ini suaminya harus mencegah dan memperingati. Saya mau keluar mas, pakai kerudung. Kalau mau keluar, kalau tidak pakai kerudung, tak boleh keluar. Ini sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang suami kepada istri. Nanti yang tingkatan tinggi ada lagi.
Sebagaimana dikatakan, Gala Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah Bani Umayyah, termasuk dianggap Khulafaur Rasyidin. Dianggap, kenapa? Karena saking adilnya. Tidak ada pemimpin kayak Umar bin Abdul Aziz ini, tidak ada sampai sekarang ya. Umar Pak tinggi lagi loh. Kenapa? Zaman Umar bin Abdul Aziz saking adilnya, tidak ada ular yang gigit manusia yang berbisa. Kenapa? Kenyang semua. Bahkan serigala, andai manusia memasukkan kepalanya ke mulutnya macan tidak akan memakannya. Kenapa? Saking adilnya pemimpin saat itu, yaitu yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Saking adilnya sampai hewan kenyang. Berkata beliau, Innallaha la yu'adzibul 'amata bi'amalin khas. Allah tidak akan mengadab manusia secara umum hanya karena amalan orang-orang yang khos. Artinya begini. Contoh, di Lumajang ini tempatnya balak loh ya. Tak kasih tahu sampean. Yang sekolahnya redu waktu dong ini. Masya Allah Lumajang ini. Alhamdulillah di Jember itu diberi bukan ya, bukan sombong, enggak ya. Nah, alhamdulillah di Lumajang ini terutama 2-3 tahun terakhir ini, Masya Allah saya lihat luar biasa. Malaikat Jibril sering turun di Lumajang. Oh gitu, oh iya, terima wahyu, ya enggak. Malaikat Jibril itu punya 2 tugas. Yang pertama menurunkan. Ditanya oleh Rasulullah waktu Rasulullah sakit, ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, kalau aku mati apakah engkau masih akan turun? Dijawab oleh malaikat Jibril, "Na'am, saya masih akan turun, tapi tidak akan menurunkan wahyu, tapi hanya akan menurunkan balakmu." Berarti Lumajang ini sering dong. Sering didatangkan malaikat. Masya Allah. Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan memberikan bala musibah hanya dengan amalan-amalan orang-orang yang khas, jadi orang-orang yang saleh. Sampai tahu Bu, cerita tombomu dewi Semeru Bromo si berdos ini lahar maneh. Masya Allah, Semeru ya kriya modal itu tidak akan kena seperti itu kalau ada orang khas yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya gunung banyak, bukan Lumajang tok. Di Jogja itu ada Gunung Merapi, lama tak berdos. Iya, Gunung Merapi tempatnya Mak Lampir, lama tak berdos. Enggak, di sana sandingannya api, itu masalah sandingan. Atau sampai beli endasi unto lek wae berdos. Kalau sudah terlalu banyak kenapa bala ini turun? Karena tidak adanya ma'ruf nahi munkar, tidak ada. Amar ma'ruf nahi munkar ada. Makanya salah satu yang menolak bala adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Lumajang nggak kepingin kena bala lagi, maka warga Lumajang